Yesus atau karangan penulis Yohanes? Silakan. Petra. Ya. Yohanes menjelaskan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Iya, yang dijelaskan Yohanes itu sabdanya Yesus atau karangannya sendiri? Dia menjelaskan, ya kan? Dia menjelaskan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Penjelasannya itu sabdanya Yesus atau penjelasannya pribadi? Itu kan setiap keluar tulisan daripada murid Yesus adalah diilhami oleh Roh Kudus itu sendiri. Kata siapa? Loh, setiap nabi atau para rasul, atau para murid. Kata siapa? Kata siapa? Dia kan menulis firman Tuhan. Kata siapa? Kata siapa gimana? Dia kan seorang murid. Kata siapa? Setiap yang ditulis murid itu sudah pasti firman Tuhan. Kata siapa? Loh, kata siapa? Iya. Memang firman Tuhan, kabar baik. Dari mana kamu tahu? Kata siapa? Itulah Injil itu sendiri, kabar baik. Nenekmu kiper. Siapa yang bisa kamu bodohin? Nggak ada. Yang saya tanya, Yohanes 1:14, firman menjadi daging itu sabdanya Yesus kah? Itu firman Tuhan itu sendiri cuma. Dari mana kamu tahu? Yohanes. Dari mana kamu tahu itu firman Tuhan? Setiap tulisan Injil Juma itu diilhami oleh Roh Kudus itu Kata sendiri. siapa? Kata siapa? Injil itu. Di mana? Di mana berbunyi begitu? Berarti kamu nggak paham. Iya, makanya saya tanya, di mana tertulis begitu? Di mana? Setiap tulisan daripada kitab suci itu adalah diilhami oleh Roh itu sendiri. Kata siapa? Kata siapa? Alkitab sendiri mencatat, cuma coba. Tertulis di mana? Coba cek di situ. Di mana? Coba cek di situ. Kamu di mana? Di mana? Kamu yang mengatakan, kamu yang harus tunjukkan. Setiap kamu yang bilang. Dasar muridnya Pak Bom-Bom. dasar gimana? Mana setiap yang ditulis mana? Setiap yang ditulis mana? Setiap yang ditulis diilhami oleh Roh Kudus. Mana? Penulisan di dalam Yohanes itu menjelaskan bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Kata penulis kitab Yohanes. Yang saya tanya, Yohanes penulis cuma dia adalah murid, dia saksi. Oke. Makanya saya tanya, tulisan pengarang Yohanes ini apakah sabda Yesus atau karangannya sendiri? Firman Tuhan itu sendiri cuma yang di mana tertulis berfirmanlah Tuhan di Yohanes 1? Di mana tertulis berfirmanlah Tuhan di Yohanes 1? Di mana? Dia kan muridnya. Nah, kalau dia muridnya, berarti sang murid menerima perkataan ini dari mana? Dari guru sendiri. Dari guru tempel. Murid ketika menulis itu pasti didikte sama guru. Yesus adalah guru. Nah, kalau Yesus pernah mengatakan ucapan itu, Yesus ucapkan di mana? Dengarkan cuma ya. Yohanes 1 ayat 13. Jangan nangis ya, saya cuma bercanda loh. Jangan nangis. Bercanda. Yohanes 1 ayat 15. Apalagi itu? Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru kepadanya. Inilah dia. Kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului itu sabda Yesus atau karangan? Ada sebelum aku. Itu sabdanya Yesus atau karangan penulis Yohanes? Inilah pengakuan Yohanes. Berarti karangannya Yohanes kan? Nah, inilah pengakuan Yohanes. Berarti karangannya Yohanes kan? Karangan Yohanes cuma tetapi ini firman Allah itu sendiri. Bagus.
karangan Yohanes, tapi firman Allah itu sendiri. Yesus berkata begini. Yesus berkata begini. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ya. Kira-kira yang bisa ngarang bebas, penulis Yohanes atau Yesus? Terus Yang bisa ngarang bebas di sini sebagai penerima firman, Yesus atau penulis Yohanes? Yang bisa asal-asal, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama. Itu yang bisa ngarang bebas kayak begitu, Yesus atau pengarang Yohanes? tidak ada karangan bebas cuma. Kalau tidak ada karangan, kalau tidak ada karangan bebas, kalau tidak ada karangan bebas, kalau tidak ada karangan bebas, tolong tunjuk. Kalau tidak ada karangan bebas, hei, Karangan bebas. kalau tidak ada karangan bebas, kalau tidak ada karangan bebas, dari mana Yohanes mendapatkan perkataan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Theos, dan firman itu adalah Theos? Itu dari mana? Ilhami dengan roh Allah itu sendiri cuma. Apalagi itu roh Allah? Apalagi itu roh Allah, roh Allah, roh Allah, roh halus? Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Kamu mengatakan bahwa itu tidak mati. Dari Itulah ini materi seperti ini aja kamu nggak bisa lolos loh. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Saya tanya dulu gini. Apakah Yohanes dan Yesus sezaman? Yohanes Dan Yesus ya. sejaman ya? Oke. Ya. Apakah antara Yohanes dan Yesus ada guru dan murid? Yesus disebut guru cuma. Yohanes murid. Ya. Setiap yang dituliskan murid, kalau ini tulisan benar, harus berasal dari guru. Betul? Ya. Ya. Kapan Yesus mengajarkan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Eloh, dan firman itu adalah Eloh? Kapan Yesus ajar gitu? Bahwa Yesus itu adalah seorang murid Yesus itu sendiri. Kapan Yesus mengajarkan kepada Allah sendiri. Kapan Yesus mengajarkan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos? Di mana Yesus ucapkan kalimat itu? Bedakan cuma dengan penulisan Al-Quran ya. Al-Quran itu tidak memiliki roh Allah itu sendiri. Diilhami oleh roh. Setiap ucapan, setiap Alkitab beda cuma. Setiap daripada Alkitab itu, kitab suci adalah diilhami oleh roh itu sendiri. Beda sama Al-Quranmu. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Karena belum itu. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Saya tanya sekarang ya. Tenang. Tenang. Tunggu dulu, Pak. Tuhan itu roh enggak? Bukan. Roh itu makhluk halus, kucluk, setan, iblis. Dengar. Jangan terlalu jauh. Dengarkan saya. Ini saya sedang mengalirkan energi ke otak Anda yang kena rabies 60 tahun itu. Dengar. Saya sedang memasukkan Roh Kudus ke dalam otak Anda ini. Atur nafas. Nah, sekarang gini. Dengar, kamu yang harus dengar saya. Ketika kamu mengatakan bahwa Roh Kudus itu atau Roh Allah itu adalah roh halus, roh yang lain-lain, berarti roh yang di dalam tubuhmu siapa yang memberi juma? Berarti roh setan. Sudah? Coba kamu tunjukkan ke saya, di dalam Bibelmu itu ada dua warna. Kau diam dulu. Gantian dulu, Petra, gantian ngomongnya. Ayo, Petra. Sekarang yang memberinya siapa? Di dalam kitabmu Perjanjian Baru, di situ ada dua tinta. Tinta merah, tinta hitam. Perkataan Yesus yang warna apa? Silakan, Petra.
Jawab dulu pertanyaan saya Juma sebelum melangkah ke situ. biar paham kamu, ya kan? Roh Perkataan Yesus warna apa? Dengar dulu. Roh yang ada di dalam tubuhmu sekarang, siapa yang memberi Juma? Zakaria 12. Zakaria 12 nomor 1. Allah menciptakan. Kau suruh saya jawab, habis itu kau bicara lagi. Dengar dulu. Sentil mulutnya. Kamu bertanya, saya jawab. Kau ngomong lagi, dasar murid yang bohong. Gantian ngomongnya Petra. Nanti saya turun ya. Kamu bertanya, saya jawab. Tak sobek mulutmu nanti. Tak sobek. Zakaria 12 nomor 1. Tuhan menciptakan setiap roh di dalam diri manusia. Oke, berarti roh yang ada di dalam diri Yesus juga adalah ciptaan. Tapi itu bukan sedang bahasan kita. Di dalam kitabmu Perjanjian Baru ada tinta merah dan tinta hitam. Pertanyaan saya, yang mana ucapan Yesus? Tinta hitam atau tinta merah? Oke. Tinta ungu. Tidak ada ungu. La haula wala quwata. Cuman merah dan hitam. Saya tanya, yang mana yang ucapan Yesus? Tinta hitam atau merah? Sekarang pengakuanmu dulu Juma. Roh yang di dalam tubuhmu. Kenapa lari ke roh? Sekarang itu siapa? Tidak ada yang bahas roh di sini. Orang lagi bahas. Roh yang ada di dalam tubuhmu, siapa yang memberi? Kamu tadi mengatakan roh itu adalah setan. Berarti setan yang memberi roh di dalam tubuhmu, bukan Allah. Udah terserah suka-sukamu deh kau. Suka-sukamu kau, suka-sukamu. Urusanmu itu. Kau berurusan sama roh itu. Sekarang saya tanya, di dalam kitabmu, Satu-satu Petra.